1. Perkenalkan, nama saya Cita Widyastuti, NPM 201446400296. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli berkaitan dengan klausa. Menurut Ramlan, mengatakan bahwa klausa adalah suatu gramatik yang terdiri dari predikat, baik diikuti oleh unsur subjek, objek, pelengkap, keterangan maupun tidak. Selanjutnya, menurut Tarigan, mendefinisikan klausa sebagai kelompok kata yang hanya mendukung satu predikat. Kemudian, menurut Parera, mendefinisikan klausa sebagai sebuah kalimat yang hanya memenuhi salah satu pola dasar kalimat yang inti dengan satu atau lebih unsur pusat. Selanjutnya, menurut Keraf, mendefinisikan klausa sebagai suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan fungsional, yang dalam tata bahasa lama dikenal dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sebuah klausa sekurang-kurangnya harus mengandung subjek dan predikat. Dalam hal-hal tertentu, sebuah klausa boleh terdiri dari satu predikat dan keterangan. Selanjutnya, klausa menurut Kristal, sebuah istilah yang digunakan dalam beberapa model grammar untuk merujuk pada suatu dari organisasi tata bahasa yang lebih kecil dari kalimat, tetapi lebih besar dari frasa dan morfem. Klasifikasi tradisional adalah unit klausa menjadi klausa utama atau independen atau subordinat, dan subordinat atau dependent. Kalimat menurut Kristal, unit struktur terbesar dalam tata bahasa yang terorganisir. Menurut Alwi DKK, dalam Jufrizal DKK tahun 2015 menjelaskan klausa dasar adalah konstruksi klausa yang mempunyai gramatikal 1. Terdiri atas satu klausa. 2. Unsur intinya lengkap. 3. Susunan unsurnya menuruti urutan yang paling umum. 4. Tidak mengandung pengingkaran atau pernyataan. Dengan demikian, klausa dasar secara ringkas dapat dikatakan sebagai kalimat tunggal deklaratif yang unsurnya paling lazim. Berdasarkan definisi yang dikemukakan ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa klausa adalah konstruksi kalimat minimal terdiri dari satu predikat. Predikat ini boleh diikuti subjek, objek, pelengkap, ataupun keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimbo Handoko dengan NPM 201446000149. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis klausa. Yang pertama ada klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang secara potensial dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Klausa bebas dapat diklasifikasi berdasarkan yang pertama ada transivitas, meliputi klausa intransitif, transitif, dan ekuasional. Yang kedua, voice, mencakup klausa aktif, medial, pasif, dan resiprokal. Yang ketiga, negasi. Negasi dibedakan menjadi klausa afirmatif dan negatif. Klausa intransitif adalah klausa yang mengandung verba intransitif, dan verba tersebut tidak pernah memerlukan objek. Misalnya, ibune lunga atau ibunya pergi. Dalam klausa tersebut tidak terdapat objek karena lunga yang berarti pergi merupakan verba intransitif. Yang kedua, klausa transitif. Klausa transitif merupakan klausa yang mengandung verba transitif, yaitu verba yang berkapasitas memiliki satu atau lebih objek. Seperti pada contoh berikut. Bocah kui lagi mangan sega. Anak itu sedang makan nasi. Yang kedua ada penjahat mateni Udin. Penjahat itu membunuh Udin. Aku nukokke buku adikku. Saya membelikan buku adik saya. Yang ketiga ada klausa ekuasional. Klausa ekuasional adalah klausa yang berpredikat nomina atau klausa yang mengandung verba ekuasional, yaitu verba yang mengungkapkan ciri salah satu argumennya. Verba tersebut menghubungkan subjek dengan atribut predikat yang dapat berupa predikat nominal
ajek vital atau averbial. Contoh, anaknya jadi pragawati, anaknya menjadi pragawati. Selanjutnya ada klausa aktif. Klausa aktif adalah klausa yang menunjukkan bahwa subjek mengerjakan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam predikat verbalnya. Seperti contoh pada berikut ini. Tutuk nembang atau tutuk menyanyi. Bocah cilik kuwi tansah nangis. Anak kecil itu selalu menangis. Selanjutnya ada klausa medial. Klausa medial merupakan klausa yang menunjukkan bahwa subjek merupakan pelaku dan sekaligus sasaran dari pekerjaan dalam predikat verbalnya. Contoh, dheweke lagi dandan, dia sedang berhias. Wong lanang kuwi cukur, orang laki-laki itu bercukur. Selanjutnya ada klausa pasif. Klausa pasif adalah klausa transitif yang menunjukkan bahwa subjek merupakan tujuan dari tindakan predikat verbalnya. Contoh, sikilku kesandung watu gede, kaki saya tersandung batu besar. Mating kuwi dicekrek polisi atau pencuri itu diborgol polisi. Selanjutnya ada klausa resiprokal, merupakan klausa transitif yang menunjukkan bahwa objek pluralis merupakan tindakan berbalasan seperti dinyatakan dalam predikat verbalnya. Subjek singularis merupakan tindakan berbalasan dengan objek. Kedua bentuk tersebut dapat dilihat pada contoh berikut. Bocah-bocah SMU pada antem-anteman. Anak-anak SMU saling tinju. Presiden nyalami pelajar teladan kuwi, yang artinya Pak Presiden bersalaman dengan pelajar teladan itu. Selanjutnya ada klausa afirmatif. Klausa afirmatif adalah klausa yang tidak memiliki kata-kata negatif, yang secara gramatik menegatifkan atau meningkatkan predikat. Contoh, ibu lagi gerah atau ibu sedang sakit. Tukang becak iku lagi genjot becake. Tukang becak itu sedang mengayuh becaknya. Selanjutnya ada klausa negatif. Klausa negatif merupakan klausa yang memiliki kata-kata negatif yang secara gramatik mengaktifkan predikat. Contoh, wong tua kuwi ora duwe anak. Orang tua itu tidak punya anak. Si Beni kuwi dudu putrane Pak Bina. Si Beni itu bukan anaknya Pak Bina. Yang selanjutnya ada klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap, tetapi dengan intonasi final yang mempunyai potensi sebagai kalimat tak seumpama atau kalimat minor keterikatan klausa itu tampak terdapat dalam kalimat kompleks atau kalimat bersusun, yaitu kalimat yang terdiri atas satu klausa utama atau klausa inti atau lebih. Klausa terikat memiliki posisi subordinatif dalam kalimat kompleks sehingga dinamakan klausa subordinatif. Proses untuk menyubordinasikan suatu klausa dinamakan proses penyematan. Klausa subordinatif disebut juga dengan yang pertama klausa sematan. Karena klausa tersebut disematkan atau dimasukkan pada salah satu unsur atau konstituen kalimat yang lebih besar. Kalimat atau klausa yang disemati klausa subordinatif itu dinamakan kalimat matriks atau klausa matriks. Selanjutnya klausa subordinatif dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama klausa modifikasi atau klausa atributif, dan yang kedua klausa pemerlengkapan. Lapoliwa tahun 1990 menyebutkan klausa modifikasi atau klausa atribut dengan nama klausa pewatasan. Perihal klausa pemerlengkapan akan diuraikan pada subbab 2. Klausa modifikasi. Klausa pewatasan adalah klausa subordinatif yang kehadirannya mewatasi, mempertegas atau mempersempit makna, kata, atau frasa yang diikutinya. Kehadiran klausa modifikasi ini bersifat tidak wajib. Berikut ini diberikan beberapa contoh kalimat yang mengandung klausa modifikasi. Yang pertama, Bukarta maringi putrane dolanan sing digawe saka plastik. Bukarta memberi anaknya mainan yang dibuat dari plastik. Duit sing dikumpulke dening dompet duafa kuwi wis disumbangke. Uang yang dikumpulkan oleh dompet duafa itu sudah disumbangkan. Selanjutnya ada klausa pemerlengkapan.
Klausa pemerlengkapan mengacu pada konstituen dalam struktur kalimat atau klausa yang biasanya dihubungkan dengan pemerlengkapan tindakan yang ditentukan oleh verba. Pemerlengkapan ini secara gramatikal dapat menjadi subordinat pada kata atau frasa yang dilapi dengan nonan. Nonan tahun 1985 nomor 64 mendefinisikan pemerlengkapan sebagai gramatikal, yaitu predikasi berfungsi sebagai argumen dari predikat. Predikasi merupakan hubungan antara subjek dan predikat dalam klausa. Predikasi dipandang sebagai argumen suatu predikat bila berfungsi sebagai subjek atau predikat. Klausa pemerlengkapan sebagai satuan lingual klausa yang berpredikat verba atau frasa verbal dapat mengisi fungsi objek atau pemerlengkap. Klausa tersebut bersifat wajib hadir dan terletak di belakang predikat pada klausa inti, serta kehadirannya dimaksudkan melengkapi kalimat. Contohnya, Menteri Peranan Wanita ngakoni menawa satemene kondisini kaum wanita ing iki cukup apik. Menteri Peranan Wanita mengakui bahwa sebenarnya kondisi kaum wanita sekarang ini sudah cukup baik. Para mahasiswa Universitas Bangkalan mralertake nek daerah Madura bakal didadekake sentral budaya. Para mahasiswa Universitas Bangkalan menjelaskan bahwa daerah Madura akan menjadi pusat budaya. Bupati Mojokerto Haji Mahmud Min mraterake yen Sekdes Sul wis dipriksa dening Kang Kawogan. Bupati Mojokerto Haji Mahmud Zain menjelaskan bahwa Sekdes Sul sudah diperiksa oleh yang berwenang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, penggunaan bahasa Jawa. A. Bahasa Jawa ngoko. Ngoko digunakan untuk berbicara dengan orang yang seusia atau setingkat dan dengan orang yang lebih muda. Bahasa Jawa ngoko dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ngoko lugu dan ngoko andap. Yang pertama, ngoko lugu. Bahasa ngoko lugu fungsinya untuk berbicara atau dialog antara orang tua dengan anak cucunya, masyarakat umum pada umumnya, atau seorang anak dengan temannya, bangsawan dengan pelayannya. Yang kedua, ngoko andap. Ngoko andap atau ngoko halus dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu anya basa dan basa anya. Anya basa merupakan bahasa yang digunakan dalam berbicara antara orang tua dengan anak muda yang lebih tinggi pangkatnya atau satu orang dengan orang lain yang sudah erat sekali pertemanannya. B. Bahasa Jawa Krama. Bahasa Jawa Krama adalah bahasa Jawa yang biasanya digunakan ketika berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua. Bahasa Jawa Krama dapat dibedakan menjadi yang pertama, bahasa muda krama. Bahasa muda krama yaitu bahasa anak muda dengan orang tua, bahasa murid dengan gurunya, bahasa pejabat dengan pejabat. Contoh bahasa muda krama. Menawi panjenenganipun ibu badhe marengaken kula badhe nderek. Yang kedua, bahasa krama inggil. Bahasa krama inggil yaitu bahasa percakapan antara orang tua dengan kaum ningrat atau orang biasa dengan pejabat atau petinggi, anak muda dengan orang tua. Contoh bahasa krama inggil. Sowan adalem ing ngarsa panjenengan dalem perlu nyandong dawuh panjenengan dalem. Yang ketiga, krama lugu. Bahasa krama lugu yaitu bahasa percakapan antara orang tua dengan orang yang lebih muda, merasa menang status sosial atau pangkat yang lebih tinggi. Contoh bahasa krama lugu. Dek wingi kowe rak wis ndak ngenteni awit aku ora bisa teko sadurunge jam 10. C. Bahasa Jawa Madya. Madya adalah bahasa Jawa yang tidak terlalu kasar ataupun halus. Umumnya digunakan untuk berbicara kepada orang yang belum kita kenal. Bahasa Madya berwujud kata Madya yang masih bercampur dengan bahasa ngoko atau bahasa krama. Bahasa Madya ngoko biasanya digunakan untuk berbicara oleh orang-orang desa di Jawa pada umumnya.
bahasa Madya dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama bahasa Madya Ngoko. Bahasa Madya Ngoko yaitu bahasa yang digunakan untuk percakapan antara pedagang dengan sesama pedagang. Contoh bahasa Madya Ngoko: Dika, kok sejak kesusu ngajak mulih kula wonten perlu napa to? Yang kedua, bahasa Madya Kromo. Bahasa Madya Kromo yaitu bahasa percakapan antara istri pejabat dengan suaminya, berwujud bahasa Madya Kromo dan Kromo Inggil, tetapi tidak mengkramakan atar-atar dan panambang. Contoh bahasa Madya Kromo: Pakne wanci ngenten kok empun ajeng tindak teng kantor nopo kathah padamelan. Yang ketiga, bahasa Madyantara. Bahasa Madyantara yaitu bahasa percakapan antara orang biasa dengan orang biasa atau petinggi dengan saudara yang lebih rendah pangkatnya. Contoh bahasa Madyantara: Sampeyan ra ampun duwe tumbak sik luwih apik to?